Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini, khibat bahagia ini, saya akan menjelaskan tentang terjemah Al-Quran dari mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian terjemah. Kata terjemah ditinjau secara bahasa etimologi berasal dari bahasa Arab terjemah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Asara wa syaraba bin lisanin akhir. Kemudian kemasukan tamat butuh menjadi terjemahatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, naql min likbatin ila ukhra. Pengertian terjemaah menurut istilah terminologi. Adapun tindinya setelah terminologi, menurut Al-Jarqani, kata terjemah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang tidak tahu. Terus yang kedua, menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama. Terus yang ketiga, menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. Yang terakhir, keempat, memindah atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Selanjutnya yaitu macam-macam terjemah. Dalam ranah ulumul Al-Quran, terjemah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, terjemah harfiah atau terjemah lafdiyah. Terjemah harfiah adalah memindahkan suatu isi ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan mempertahankan bentuk atau urutan kata-kata dan susunan kalimat aslinya. Terus yang kedua, terjemah tafsiriyah atau terjemah ma'nawiyah. Terjemah tafsiriyah adalah menerangkan sebuah kalimat dan menjelaskan artinya dengan bahasa yang berbeda tanpa mempertahankan susunan dan urutan teks aslinya, dan juga tidak mempertahankan semua makna yang terkandung dalam kalimat aslinya yang diterjemah. Selanjutnya, syarat-syarat penerjemah. Seorang penerjemah Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, penerjemah haruslah seorang muslim sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya. Yang kedua, penerjemah haruslah seorang yang asli dan thiqah. Karenanya seorang fasik tidak diperkenankan menerjemahkan Al-Quran. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dengan sangat baik, juga menguasai bahasa terjemahan sangat baik pula. Keempat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai mufassir. Selanjutnya, hukum terjemah Al-Quran. Yang pertama, hukum terjemah harfiah. Tidak ada keharaman menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiah, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya. Yang kedua, hukum terjemah secara tafsiriyah. Penafsiran Al-Quran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah, dan kuat, kemudian diterjemahkan dengan paruh kejujuran dan kecermatan. Maka cara demikian dinamakan dengan terjemah tafsiriyah, dalam arti mensyarahi, mengomentari perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Terakhir yaitu urgensi terjemah Al-Quran. Al-Quran terjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk juga ke dalam bahasa Indonesia, dengan tujuan agar umat Islam yang tersebar ke seluruh Nusantara dapat memahami isi dan kandungan ayat Al-Quran.
Terjemah Al-Quran juga dapat membantu para penghafal Al-Quran dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran lebih mudah dengan memahami ayat-ayat yang sedang dihafalkan. Selain itu, dengan terjemah sebagai muslim kita dapat menambah banyak kosakata yang dapat kita hafalkan sekaligus mempelajari bahasa Arab dan membantu menceramah dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada audien saat kultum sehingga lebih mudah dipahami. Demikian penjelasan tentang terjemah Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.